Direkam aja. Oke, mungkin tak ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk pertemuan hari ini, walaupun kita tidak bisa bertatap muka secara langsung, saya mohonkan bisa di-on-kan kameranya sehingga kita bisa saling bertatap mata walaupun dengan Zoom. Semoga bisa saling mengobati kerinduan bertemu dengan teman-temannya walaupun hanya online saja. Kan lama juga toh nggak pada ketemu. Ketemu nggak? Sadar nggak ini sekarang semester berapa? Enggak, Bu. 4, Bu. Nggak kerasa ya, tahu-tahu semester 5 coba. Nah, semester 5 ini nanti adik-adik sudah bisa kalau ada yang mau mengambil MPKM, jadi yang program dari pemerintah itu ada yang mungkin asistensi mengajar, mungkin ada yang KMMI dan sebagainya, itu dipersilahkan adik-adik kalau mau mengambil, tapi kalau misalnya, Bu, saya nggak mau ngambil itu, saya mau ngambil kuliah biasa, itu juga monggo saja dipersilahkan, jadi itu hak dari adik-adik semua, kemudian juga mulai dipikirkan kalau di semester 5 ini mungkin kenapa saya pengen ada pertemuan pakai Zoom, karena kalau semester 5 ini harapannya kita bisa sudah mulai memikirkan untuk kelulusan. Jadi memang saatnya kalau saya boleh mengatakan semester 5, karena nanti di semester 5 ini kita mulai dengan metodologi penelitian dan sebagainya. Mungkin kalau yang Mbak Reni ada sedikit perbedaan, karena metodologi sudah ambil kemarin ya. Jadi ada mata kuliah, ya ada mata kuliah yang nyangkut satu, tapi kalau untuk adik-adik yang bareng 2019 ini kemarin mestinya metodologi penelitian diambil di sekarang, dan itu harapannya nanti silahkan diikuti sama ini, membayangkan besok kalau skripsi seperti apa, jadi sudah sampai bayangan ke skripsi. Jadi mungkin ada tugasnya lebih dari satu, tapi ada sebuah tema yang diusung, misalnya ada yang, Bu, saya pengen ke pengen kalau melihat di sekolah ini tentang pandemi dan sebagainya, atau mungkin ada yang melihat fenomena apa, karena memang belum di sekolah, belum ada praktek yang di sekolah, tapi saya rasa kemarin adik-adik sudah pernah beberapa kali ke sekolah observasi, tapi meskipun untuk observasinya ya kondisi daring kayak gini kita belum begitu itu ya, jadi tapi setidaknya ada bekal sedikit tentang di sekolah kondisinya seperti apa, kemudian mungkin ada juga kuliah yang sudah membuka-buka artikel-artikel penelitian gitu, kemudian ada yang sudah mencoba ikut PKM dan sebagainya. Nah, itu mungkin ada sedikit bekal, karena namanya metodologi penelitian nanti sebenarnya adalah sebuah mengungkap, menuliskan sesuatu hal yang ilmiah, karya ilmiah, menyelesaikan sesuatu, jadi harapannya ada sesuatu hal yang mau diselesaikan, kemudian ditindaklanjuti dengan penelitian. Nah, cara mencari solusinya itu adalah metode penelitiannya. Jadi misalnya nanti adik-adik akan mengenal tentang penelitian tindakan kelas. Jadi misalnya saat adik-adik menjadi guru, kemudian ada sebuah masalah, kemudian akan diberikan sebuah solusi dengan seperti apa di kelas tersebut, maka nanti metodologi penelitiannya adalah dengan PTK. Tapi di masa pandemi yang seperti ini memang untuk PTK kemarin ada juga yang bisa dilakukan dengan online dan sebagainya. Tapi kemarin banyak yang disarankan adalah lebih ke penelitian itu, mengembangkan sesuatu, membuat sebuah produk. Nah, itu sebuah produk. Kalau di masa yang sekarang mungkin ada adik yang berpikiran lah besok kalau sudah nggak pandemi gimana, Bu. Jadi bisa juga mengembangkan sesuatu yang kayak blended learning gitu juga bisa. Atau pakai sesuatu yang, Bu, itu kan kalau yang online-nya itu bisa lah, kalau yang enggak, maksudnya sinyalnya jelek, saya harus dengan apa, misalnya seperti itu juga bisa dengan misalnya, Bu, saya mengembangkan pembelajaran yang seperti apa, atau Bu, saya penasaran model penelitian, model pembelajaran seperti apa yang lebih efektif. Nah, itu nanti ada eksperimen dan sebagainya. Jadi hal-hal masalah yang pengen diangkat itu sudah ada
bayangan sedikit-sedikit saat di metodologi penelitian, sehingga nanti pas mau skripsi itu sudah ada bayangan, walaupun bukan hal yang tidak mungkin nanti saat pembimbingan skripsi Bu, yang kemarin itu saya idenya itu nggak mau, saya mau ganti, itu pun boleh, masih diperkenankan untuk berganti. Tapi setidaknya kalau ada satu hal yang adik-adik fokus untuk pelajari, biasanya nanti seumpama ganti pun adik-adik sudah ada landasan baseline-nya seperti itu. Jadi ada sebuah strategi yang adik-adik lakukan sehingga nanti saat mau nyusun skripsi dan sebagainya itu bisa lebih cepat. Nah, strategi untuk lulus tepatnya biasanya adalah deskripsi. Jadi mungkin kemarin ada yang ngambil ke atas, tapi pas skripsinya ngilang sama aja bohong. Karena nanti pada akhirnya pas deskripsi itu tantangan yang berat di adik-adik ada yang gini. Jadi memang lebih banyak tidak hanya kepikiran tapi juga mental. Jadi kenapa saya bikin pertemuan ini, saya pengen membekali bahwa deskripsi itu mental itu sangat perlu. Kita belum tahu nanti pembimbingnya siapa, nanti dapat dosen yang seperti apa. Harapan saya adik-adik bisa menata diri, menata hati, siapapun dosennya, insya Allah itu adalah yang terbaik. Dan saya rasa Bapak Ibu dosen akan memberikan yang terbaik untuk adik-adik, meskipun di sela kesibukan. Kalau online kayak gini ini memang kendalanya adalah untuk pembimbingnya juga pedes, pusing gitu ya. Jadi kalau saya di bimbingannya, saya lebih senang saya undang pakai Zoom, karena dengan lewat Zoom kayak gini saya bisa ngobrol. Kadang kalau ada yang bimbingan saya suruh presentasi, karena kalau misalnya lewat WA itu seringnya saya merasa salah terima. Jadi kadang saya maksudnya ngomong apa, menerimanya beda, sehingga bisa jadi pun ada yang sakit hati, menangis, padahal saya nggak maksud kayak gitu. Nah, kalau dengan pertemuan kayak gini ini kan maksudnya kelihatan maksud saya mau diapakan dan sebagainya. Seperti itu. Jadi memang nanti pun gaya bimbingan dari Bapak Ibu dosen juga beda-beda. Nanti silahkan menyesuaikan, karena nanti suatu saat di dunia kerja pun adik-adik akan bertemu dengan banyak orang yang mana karakternya juga berbeda. Jadi seperti apapun nanti pembimbingnya, harapan saya itu anggaplah itu sebuah tantangan untuk adik-adik seperti itu. Tidak usah takut. Tidak usah takut. Nanti kalau memang ada sebuah masalah yang memang kok kayak nggak bisa diselesaikan, nanti silahkan. Saya tetap di sini kan sebagai pembimbing akademik, jadi silahkan kalau memang ada unek-unek boleh untuk disampaikan. Gitu. Nah, untuk progres akademiknya kemarin, saya tanya dulu itu tadi sebuah motivasi, harapannya nanti adik-adik sudah menyusun besok saya pengen seperti apa, jadi strateginya seperti apa gitu, karena kita lama banget nggak ketemu. Kalau dari progres akademiknya kemarin mungkin nilainya IPK-nya berapa? 4. IPK-nya bagus-bagus kayaknya. Ada yang mau curhat barangkali boleh. Oh iya, kemarin jadi kadang nanti adik-adik bisa jadi ini juga, kalau kayak semacam penelitian dari Bapak Ibu dosen, bisa jadi nanti ada yang siapa mau ikut ke penelitian payung saya misalnya, itu boleh juga, tapi nanti silahkan adik-adik melihat apakah memang adik-adik pengen meneliti ke bidang itu. Tentu saja kalau ikut penelitian payung dosen itu nanti bukan tema adik-adik tapi punya Bapak Ibu dosen, jadi adik-adik nurut. Nurut itu maksudnya akhirnya mengikuti tema yang Bapak Ibu usung. Jadi misalnya sekarang ada penelitian tentang apa gitu, kemudian ada Bapak Ibu yang mencari siapa yang mau ikut gabung ke penelitian saya misalnya kayak gitu. Nah, kebetulan ini kemarin juga sempat ada beberapa Bapak Ibu dosen yang akan mengajukan penelitian ke pusat, mungkin bisa jadi nanti akan merekrut siapa yang mau jadi anggota yang dari mahasiswa seperti itu. Yang tahun kemarin saya juga mencoba mengajukan, tapi kakak tingkatmu, tapi proposalnya nggak lolos, jadi nggak jadi penelitiannya. Gitu. Jadi nanti kalau misalnya ada lowongan dan sebagainya, bisa jadi itu nanti lolos dan enggaknya kan tetap dari review dari pusat. Seperti itu barangkali kalau untuk penelitian payung, tapi memang kalau penelitian payung semester 5 nanti seumpama tidak ditindaklanjuti skripsi juga nggak apa-apa, cuma memang
bisa menjadi latihan, oh ternyata meneliti itu seperti ini, bisa untuk seperti itu. Jadi ada syarat kemarin memang minimal semester 5, jadi bisa mahasiswa semester 5 atau semester 7. Seperti itu. Kalau yang semester 7 harapannya memang langsung untuk skripsi, kalau yang semester 5 bisa untuk penelitiannya, mungkin untuk yang di tahun berikutnya bisa diajukan ke skripsi, tapi tentu saja ambil data lagi. Jadi datanya itu kemarin bisa sebagai data awal di skripsinya, kemudian dilanjutkan ke apa. Misalnya pas penelitian dengan dosen adalah adik-adik membantu tentang menggali tentang dari sisi kualitatifnya, kemudian pas skripsinya adalah membuat perangkatnya misalnya atau membuat media atau apa gitu. Jadi itu bisa sebagai dasar kemudian dilanjutkan ke penelitian selanjutnya, itu juga bisa seperti itu. Nah, karena untuk bimbingan ini kan adik-adik belum jadwal dan sebagainya kan belum ya. Memang ini pertemuan awal, harapannya adalah saya hanya memberikan motivasi dan untuk ngecek progres akademiknya, apakah ada yang nggak pernah masuk atau mungkin nilainya pada DE kayaknya enggak ya, nilainya kan pada A min B+. Ya kan ada yang nilainya D enggak toh? Kemarin soalnya yang di prodi, tapi bukan di PEMAT, di pertanian itu kemarin ada apa namanya, sempat pertanian sama mana itu, ada sempat yang saya ngoreksinya itu terlewat, jadi silahkan saja. Jadi kalau memang kadang kan namanya human error gitu ya. Jadi kemarin ada yang di tempat saya ada yang protes 2, yang satu itu kebetulan memang saya nyalin mindah koreksinya salah. Kemudian yang satu itu dia memang nilainya jelek. Jadi memang konfirmasi saya persilahkan. Kemarin ada yang satu itu apa namanya nilainya bagus, saya mindahnya keliru gitu. Jadi ke atas ke bawahnya keliru. Ada yang keselip seperti itu, sehingga yang awalnya kalau dinilainya itu seharusnya adalah amin ternyata ketulis B gitu karena salah mindah di Excelnya. Tapi ada juga yang kemarin nilainya seharusnya itu dapat C-min gitu, saya taruh B-min, tapi saya taruhnya naik ke B-min itu karena kemarin sebagai karena aktif, kemudian kebetulan ketua kelasnya, jadi memang ada sisi kelonggaran saya berikan B-min, tapi ternyata protes, kemudian saya suruh milih, saya perlihatkan tugas sama ujiannya, saya suruh milih mau nilai yang sebenarnya atau yang saya beri, terus milihnya sudah yang diberi aja, dia nggak mau nilai yang sebenarnya, kalau dinilai sebenarnya dapat C-min. Ternyata milih yang B-min seperti itu. Jadi memang, tapi kalau yang untuk mata kuliah perencanaan dan sebagainya kemarin tak kasih nilai bagus semua. Yang perencanaan karena memang itu sebuah kreasi, kayaknya dapat A semua itu kemarin. Jadi kalau saya gini, kenapa untuk yang perencanaan saya kasih nilai bagus? Yang namanya perencanaan yang dilakukan kemarin sudah sesuai, jadi merencanakannya iya. Kalau untuk ide dan sebagainya, memang idenya ada beberapa yang belum, tapi saya rasa namanya baru belajar, ide muncul karena belum melihat kondisi di kelas yang sesungguhnya, jadi sebagai mahasiswa yang belajar, saya rasa itu sudah cukup bagus. Jadi untuk yang perencanaan mungkin kemarin ada yang ambil di kelas saya nilainya A semua. Tapi untuk yang materi matematika kemarin mungkin agak berbeda ya. Karena yang perencanaan kemarin memang ya kan memang bikin kayak gitu itu. Masa kalau misalnya bikin kayak gitu itu sudah benar tak anggap tak salah-salahin gitu. Jadi ya sudah memang buat seperti itu. Cuma memang kendalanya kalau untuk pas masa online kayak gini saya nggak tahu apakah membuat sendiri atau dibuatkan atau punya temennya, itu yang agak susah. Yang bisa dicek adalah di Turnitin, tapi kalau perencanaan pembelajaran saya Turnitin kok kayaknya agak nggak pas juga. Mesti kena semua lah, itu judul perencanaan pembelajaran aja nanti judulnya udah kena lagi. Mirip ya kan, jadi memang tidak saya lakukan Turnitin untuk yang di perencanaan pembelajaran kemarin. Nah, tapi besok kalau misalnya metodologi penelitian, nggak tahu yang ngambil siapa, bisa jadi dicek Turnitin. Jadi nanti kalau untuk penelitian dan sebagainya, harapannya jangan copy paste dari mana-mana. Biasanya metodologi penelitian yang ngampu Pak Bintang, Bu Korina, biasanya nggak tahu, tapi itu. Seperti itu. Itu tadi saya menyampaikan motivasi, kemudian
progres akademik, kemudian MBKM tentang Merdeka Belajar sudah saya sampaikan. Kalau ada yang mau curhat, mungkin ada kendala-kendala yang dialami, saya persilahkan. Adakah? Oh iya Bu, mau Iya. itu bilang itu jadinya semester besok ini nggak jadi ambil cuti. Oh ya, Mbak Reni mau lanjut? Oh, ambil skripsi. Oke, baik. Iya, memang sebaiknya ambil skripsi walaupun untuk yang besok yang di Mbak Reni itu kan walaupun ada satu mata kuliah nyempil ya, ya Mbak ya. Nggak apa-apa, kayaknya tetap di skripsinya aja besok biar pas di kuliah itu kalau penelitian dan sebagainya sudah selesai kan ngambil mata kuliah kemudian nilai keluar tinggal ujian gitu daripada besok selesai mata kuliah masih menyelesaikan skripsinya. Mungkin di kasus Mbak Reni seperti itu. Untuk yang lain? Oh, enggak harus tentang skripsi karena memang belum ya. Kemarin adik-adik kan belum metodologi penelitian baru mau ngambil. Nanti kecepatan lulusnya. Tapi kalau bisa nggak ada 4 tahun lulus itu lebih bagus. Harapan saya sih untuk yang saya PA nih periode Juni itu sudah lulus semua. 2019 kan kalau tambah 4 berapa 2019 itu kalau tambah 4 kan 2023 ya. Maksimal kalau bisa Juni 2023 itu sudah lulus. Sudah wisuda maksudnya. Kalau kadang ngambil MBKM itu kan apa namanya pengakuan kayak misalnya apa namanya itu kan sudah pada dimasukkan ke situ. Jadi memang ada beberapa mata kuliah yang bisa dikonversi sehingga ini kemarin yang ikut mungkin asistensi mengajar atau KMMI atau yang lain adakah dari kelas ini? Saya, Bu. Siapa Mbak Sinta? Saya ikut kampus mengajar. Oh, siapa lagi? Mbak Fulasa atau siapa tadi? Iya, Bu Sinta. Oh ya Mbak Sinta, oke. Ikut yang kampus mengajar? Iya. Kebagian daerah mana? Di SD Kareng itu daerah Kertomulya, Bu. Kretek. Oke. Yang untuk kampus mengajar memang diakuinya 20 SKS untuk yang periode 2 ini. Kalau yang periode pertama kemarin kan hanya 12 SKS. Nah, harapannya nanti bisa dikonversi. Nanti kita lihat yang di Pak Padrul seperti apa. Kemarin sepertinya sudah apa namanya sudah dirapatkan karena ya sebelumnya kan 12 SKS. Ini 20 SKS, berarti kan kita perlu melihat mata kuliah apa saja yang bisa dikonversikan di situ. Nanti memang perlu apa namanya koordinasi lebih lanjut karena memang ada perubahan. Kalau kemarin kan 12 ini 20. Seperti itu. Ya, Bu. Bu, mau tanya berarti nanti saya semester 5 juga tetap ikut kuliah, Bu. Oh, iya ya. Berarti gimana itu? 20 SKS tadi udah ambil ya? Kalau dari kemarin tuh kan yang semester 5 tuh ada 21 kan, Bu. Tapi saya udah ambil geometri transformasi kemarin, jadi tinggal 19. Oh ya, baik. Tetap kuliah, Bu, berarti? Sebentar. Ini nanti sepertinya perlu saya koordinasikan lagi karena kan saya enggak ini, maksudnya nanti saya ke Pak Padrul yang mau dikonversi itu apakah mata kuliah semester ini atau enggak. Kan berarti Mbak Sinta semester ini apa namanya? Semester ini kan asistensi mengajar. Berarti kan fokus di sekolahnya ataukah ada waktu mungkin kejeda atau bagaimana? Kalau kampus mengajar di sekolah saya tuh ke sekolah 4 hari sih, Bu. Jadi 1 minggu 4 hari itu sampai dari jam 8 sampai jam 1. Terus masih ada 3 hari ya berarti, Bu. Itu nanti kalau misal ada kuliah izin ke sekolah nggak apa-apa. Oke, tapi mungkin kalau kuliahnya online masih bisa ini kok ya. Nanti coba saya cek
dulu ke Pak Padrol untuk mata kuliah yang bisa dikonversi apa, maksudnya yang tidak bisa dikonversi mungkin itu fokus yang diambil. Kemarin sudah ambil mata kuliah apa yang untuk semester ini? Kemarin udah ambil geometri transformasi. Geometri transformasi, oke. Itu saja? Ya, udah. Oke, baik. Mungkin nanti Mbak Sinta bisa ini japri ke saya untuk mata kuliah yang sudah diambil kayak semacam diberikan transkrip sementara. Nggak perlu ada tanda tangan mana-mana. Bisa ya nanti ya? Di print, Bu. Gimana? Di print. Di PDF kirim WA aja nggak apa-apa. Oh, ya, PDF. Mungkin saya kirimkan, Bu. Oke. Kalau teman saya tuh yang di sini juga itu sistemnya jadi mereka semester ini free gitu loh, Bu. Nggak ada kuliah sama sekali. Jadi cuma fokusnya di kampus mengajar tuh. Iya. Kalau kampus kita belum begitu, Bu. Ya, memang sebaiknya free karena memang diakuinya 20 SKS, makanya itu free. Cuma nanti saya cekkan jangan sampai ada mata kuliah yang maksudnya ketinggal kan 20, sebenarnya kalau ke 24 kan masih bisa ngambil 4 SKS maksudnya. Ya kan, 20 misalnya nanti Mbak Sinta ada mata kuliah yang besok itu nggak bisa diambil atau tidak terkonversi, misalnya diambil di sekarang kan juga bisa maksudnya kalau biar 24. Maksudnya gitu. Jadi memang harapannya free. Jadi fokus di situ. Begitu. Ya, ya. Terima kasih, Bu. Oke, baik. Yang lain, kalau selain Mbak Sinta kemarin siapa yang dari semester 5? Kalau dari kelas ini Dayat, Bu. Oh, sama Dayat ya. Oke. Kalau dari kelas sebelah? Kalau dari kelas sebelah lumayan banyak juga kemarin. Oke. Ibu Lela tapi ya kemarin mbaknya ya. Oke, baik. Itu ada lagi mungkin yang mau dikonsultasikan. Kalau Mbak Sinta tadi kebetulan adalah ikut di MBKM, kampus mengajar, yang mana kalau dari pemerintah itu 20 SKS untuk konversinya. Jadi itu nanti perlu kami sampaikan juga ke Kaprodi. Untuk yang lain barangkali, kalau yang kemarin, kayaknya masih ada program-program yang lain kemarin kalau itu, apa namanya, kalau mau mengikuti, ada yang belum tutup kayaknya atau sudah kemarin saya lupa yang saya share itu. Boleh kalau mau mencoba mengikuti. Kalau yang kampus mengajar sendiri yang Mbak Sinta itu memang ada fee ya Mbak untuk uang saku, kemudian ada bantuan apa namanya dana SPP-nya seperti itu. SPP-nya saya lupa jumlahnya berapa, tapi itu nanti biasanya melewati bidang 2, kemudian dibawa ke apa namanya di WR2, kemudian memberikan surat ke bagian keuangan seperti itu. Biasanya seperti itu. Jadi semacam beasiswa. Nah, itu. Kalau ada adik-adik yang mau mengikuti yang program yang lain juga dipersilahkan loh ya. Jadi, tapi kalau misalnya Bu, saya mau pakai yang jalur biasa itu juga boleh. Gitu. Ada yang mau curhat barangkali? Bu, saya izin bertanya kalau buat yang apa itu bantuan UKT itu Bu dari Pak Menteri. Iya. Itu kampus kita ada nggak ya, Bu? Oh, iya nanti kan dari pusat langsung dikirim ke kita. Yang kampus mengajar kan? Kan Bu, yang satu lagi yang itu program barusan itu loh Bu. Bantuan itu loh Bu, baru aja rilis. Yang pulsa atau yang apa? Yang bantuan UKT itu loh Bu. Kalau yang UKT biasanya ikut masuk yang di program-program kayak gini, kayak yang asistensi mengajar yang Mbak Sinta itu nanti UKT-nya juga ada bantuan. Tapi kalau langsung dari Kemendikbud barusan aja itu rilis, ada nggak? Yang ini loh Bu, yang ini Bu. Yang ini. Aduh, nggak kelihatan mana.
Oh iya, mestinya ada. Nanti kalau misalnya mau tanya-tanya, kalau di kita unitnya itu apa namanya sekarang terkait beasiswa itu di Pak Juang yang bahasa Inggris. Kalau dulu kan di Pak Iqbal. Nanti kalau mau tanya-tanya boleh itu ke Pak Juang nanti. Pak Juang terkait beasiswa. Oh iya Bu. Kalau belum punya nomornya nanti saya kirim di grup aja. Ya. Oke, ada lagi barangkali. Jadi tadi itu ya sama kalau beasiswa ya tadi. Ada lagi barangkali? Saya mau tanya lagi Bu. Kalau Silakan. yang lolos PKM itu ada konversi SKS ya Bu. Cuma di peraturan kemarin dari Kemendikbud itu nggak ada, tapi dari kampus kita itu ada ada konversi KKN Bu. Oh iya, PKM. Tapi biasanya Ya. kalau ikut nggak boleh, maksudnya kalau yang apa ada syarat kalau sudah ikut asistensi mengajar kayaknya nggak boleh ikut yang apa gitu atau gimana? Saya agak lupa ada ketentuannya gitu atau boleh ikut semuanya kemarin? Boleh ikut semuanya Bu, soalnya kan beda apa Beda itu? program ya? Ya MBKM sama PKM kan beda Bu. Oke. Itu yang ikut PKM itu ada konversi KKN-nya nggak Bu? Kemarin sih dari kampus ada gitu Bu katanya. PKM pengabdian masyarakat. Oke. Jadi udah masuk ke KKN juga. Oke, nanti saya coba tanyakan. Kayaknya yang kemarin ikut itu dikonversi ke situ karena kemarin mata kuliah yang kan kebetulan kemarin yang ikut pada semester atas mata kuliahnya sudah pada diambil semua sehingga kemarin dikonversinya ke situ. Sebenarnya itu perlu pencermatan lebih lanjut lagi karena untuk yang apa namanya konversi itu seharusnya adalah di kompetensi yang diperoleh itu sama tidak dengan mata kuliah konversinya. Misalnya kalau kampus mengajar kan mestinya terkait kayak misalnya PPL dan sebagainya kayak gitu. Jadi harapannya kompetensinya itu sesuai dengan yang diperoleh saat di sana seperti itu. Jadi memang 20 SKS ini juga nanti kita metanya agak bingung juga karena kebetulan misalnya apa namanya kalau kita PLP2 kan di kita cuma berapa SKS? 3 kan? Kalau ini 20 berarti kan ada mata kuliah apa saja yang bisa dikonversi di saat asistensi mengajar itu pas mengajar di sekolah itu dapat memperoleh kemampuan apa saja itu kan memang karena di sini juga jadinya 20 SKS karena lebih lama. Mungkin kalau yang di PLP 2 cuma berapa waktunya kan cuma sebentar. Sedangkan di kampus mengajar kan Mbak Sinta sampai 6 bulan. Bukan 2 bulan. 5 iya, 5 terhitung 6 itu sama laporan. Oh iya. Seperti yang PLP itu kan 2 bulan tapi kan itu plus sedikit untuk laporan. Jadi memang sebenarnya ya itu tadi memang segitu untuk panjang. Kan biasanya 2 bulan itu potong ada observasi, ada apa. Praktek mengajarnya biasanya cuma sebulanan yang makanya 1 bulan praktek itu 3 SKS. Kalau 5 bulan praktek di situ 20 ya agak maksudnya ya memang segitu. Lebih apa ya namanya kan lebih mantep ada di situ enggak cuma perkenalan terus sudah itu sekitar 1 bulan itu aja kadang bisa jadi nggak ada karena termasuk ke ujiannya juga kalau yang di PLP 2 itu jadi memang sangat apa namanya singkat untuk PLP dan memang bagus kalau yang ke apa namanya ke asistensi mengajar benar-benar real berapa bulan di sekolah karena memang itu kan di sekolah itu mulai dari awal kemudian praktek ngajar sampai ke selesai nilainya jadi memang utuh kalau PLP di sekolah kan hanya sebentar menilainya tidak sampai ke mungkin ke rapot dan sebagainya kalau Mbak Sinta nanti sampai ke sana itu masih sampai ke sana dan kelasnya juga tidak sedikit kalau di apa namanya PLP 2 paling cuma dikasih 1 kelas Mbak Sinta itu bisa dikasih berapa kelas misalnya kalau di SMP SMA di SD kan di kelas itu ya 1 ya
Ya, satu sekolah itu ada 6 Oh 6 iya, mahasiswa. Jadi satu berarti kelas satu satu. mahasiswa. Kan full, tapi kan full dari di SD itu ya, tapi Mbak Sinta Ya di SD. menyesuaikan guru wali kelas. Oke. Kalau Mbak Sinta di SD atau di SMP? SD, Bu, di SD. Di SD. Kalau siapa? Mas Dayat di SD juga? Kurang tahu, Bu, mungkin di SD juga. Oke. Karena memang kebanyakan ini kemarin adalah dikirimnya ke SD. Kalau SD kan memang butuh pendampingan yang lebih gitu kemarin. Oke, baik. Ada lagi barangkali? Mau tanya, Bu. Oke. Mbak siapa? Tadi Siti. Oh iya, Mbak Siti. Tadi menyinggung PLP2, kemarin Bu Palupi sempat ngirim share link form buat pendaftaran PLP2 itu untuk semester 5 atau bukan, Bu? Kalau PLP2 iya kan? Semester berapa? 5? Yang sampai tanggal 9 Agustus. Oke. Kemarin itu micro teaching bukan kalau Belum angkatan? tahu, Bu. Sudah Kemarin micro teaching belum? Kan urutannya micro teaching PLP1 Gimana, kemudian Bu? PLP2. Kan micro teaching PLP1 PLP2 urutannya atau kebalik? PLP1 micro teaching PLP2. Micro teaching itu semester 6 ya? Micro teaching semester 6. Berarti ini kemarin belum PLP1 kan? Sudah, Bu. Baru PLP1. Iya, jadi memang untuk yang PLP2 itu sepertinya semester 7, kalau semester 5 belum. PLP2 itu setelah semester 7, karena biasanya bareng dengan seminar. Jadi kalau yang di semester 5 itu nanti metodologi penelitiannya, kemudian semester 6 itu karya ilmiah, kemudian semester 7 itu adalah seminar. Biasanya seminar itu bareng dengan PLP2. Sepertinya kalau di urutan itu seperti itu kemarin. Jadi kalau yang angkatan ini belum PLP2. Nah, yang Mbak Sinta tadi mendahului untuk PLP2-nya ibaratnya. Begitu. Makasih, Bu. Ya, sama-sama. Ada lagi? Baik, kalau tidak ada mungkin nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi karena ini untuk pertemuan di awal kita. Nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi setelah mulai pengambilan KRS dan sebagainya. Tapi sementara sampai sejauh ini berarti untuk IPK dan sebagainya aman ya. Nanti silahkan dicek. Bisa dicek di transkripnya mata kuliah apa saja yang belum diambil, jangan sampai ada yang terlewat. Kemarin yang di Mbak Reni itu ada sesuatu keselip gitu ya Mbak Reni kemarin, jadi yang semestinya diambil ada yang terselip belum diambil, jadi jangan sampai nanti ada yang seperti itu. Harapannya nanti adik-adik bisa lulus dengan cepat. Ini yang laki-laki gimana? Yang semester 4 kemarin ada beberapa yang belum keluar nilainya. Oh, yang belum keluar nilainya apa semester kemarin? Baru 3, Bu. Baru 3 mata kuliah. Ya. Oh, yang belum keluar apa saja? Apa ya? Geometri transformasi, terus geometri analitik. Oh, baik. Nanti bisa diinikan juga, maksudnya ditulis nilai apa saja yang belum keluar, kemudian nanti dosennya siapa juga nggak apa-apa, nanti sebagai bahan laporan ke prodi. Iya, Bu.
Baik, mungkin itu. Ada lagi? Ya, kalau tidak ada, mungkin saya cukupkan sekian dulu ya adik-adik untuk pertemuan hari ini. Besok kita sambung lagi, semoga nilainya segera keluar semua, sehingga kita bisa bimbingan dengan lebih intensif. Kalau ada hal-hal terkait nilai yang enggak baik dan sebagainya, bisa kita diskusikan kembali. Terima kasih atas kehadiran dan waktunya adik-adik. Tetap semangat, jaga kondisi, jangan lupa makan yang bergizi, tetap patuhi protokol kesehatan sehingga kita sehat selalu. Baik, untuk pertemuan hari ini saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.